Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sola Amelia Putri, NIM 2140003 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan mata kuliah yaitu Pengembangan Media dengan dosen Ibu Zeri Putriayanti MPD. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karangan. Yang pertama yang harus kita bahas yaitu tentang pengertian karangan. Karangan adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh seseorang yang mengandung pemikiran, ide, pandangan, atau pengalaman mengenai suatu topik atau subjek tertentu. Yang biasanya karangan memiliki struktur yang terdiri dari pengantar atau pendahuluan, isi atau pembahasan, dan penutup atau kesimpulan. Jadi karangan dapat ditulis dalam berbagai bentuk seperti esai, artikel, cerita pendek, atau puisi. Yang kedua yaitu ciri-ciri karangan. Yang pertama adalah mempunyai topik atau subjek tertentu. Maksudnya karangan harus memiliki fokus atau topik yang jelas dan spesifik, sehingga pembaca dapat memahami tujuan dari tulisan tersebut. Yang kedua adalah mengandung pemikiran atau ide, yaitu karangan mengandung gagasan atau pemikiran yang dibangun melalui proses berpikir secara sistematis dan terorganisir. Yang ketiga adalah terstruktur dengan baik. Artinya, karangan harus memiliki struktur yang terdiri dari kata pengantar, isi, dan penutup, serta diatur dengan urutan yang logis. Yang keempat adalah menggunakan bahasa yang tepat. Karangan menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteks dan tujuan penulisan, serta memiliki kaidah tata bahasa dan ejaan yang benar. Yang kelima adalah mempunyai gaya bahasa. Maksudnya di sini yaitu karangan harus memiliki variasi gaya bahasa yang disesuaikan dengan jenis karangan dan tujuan penulisannya. Yang keenam adalah mengandung data atau fakta, yaitu karangan dapat mengandung data atau fakta untuk mendukung argumen atau ide yang diungkapkan. Yang ketujuh yaitu memiliki kesimpulan. Artinya, karangan harus memiliki kesimpulan yang menggambarkan ringkasan dari isi tulisan dan menunjukkan arah pemikiran yang diambil. Dan yang kedelapan adalah berfungsi sebagai sarana komunikasi. Artinya, yaitu karangan digunakan sebagai sarana komunikasi antara penulis dan pembaca, sehingga perlu memperhatikan tujuan dan sasaran pembaca yang dituju. Yang ketiga yaitu jenis-jenis karangan. Yang pertama yaitu ada narasi. Karangan narasi ini yaitu berisi cerita atau kisah yang diceritakan secara berurutan yang biasanya dimulai dari awal, tengah, dan akhir, yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca. Yang kedua adalah deskripsi. Karangan deskripsi ini berisi gambaran atau deskripsi tentang suatu objek, orang, tempat, atau kejadian. Tujuannya adalah untuk membuat pembaca dapat membayangkan dan memahami dengan lebih jelas tentang apa yang sedang dijelaskan. Yang ketiga adalah eksposisi. Karangan eksposisi ini berisi penjelasan tentang suatu topik atau permasalahan tertentu, yang tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan yang jelas dan objektif tentang suatu topik agar pembaca dapat memahami dengan baik. Yang keempat yaitu argumentasi. Argumentasi ini yaitu karangan yang memuat pendapat atau argumen penulis tentang suatu topik tertentu dengan mengemukakan alasan dan bukti yang kuat. Yang kelima adalah persuasi. Karangan persuasi ini adalah karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar agar mengikuti pandangan atau pendapat penulis. Yang keenam adalah prosa. Karangan yang ditulis dalam bentuk naratif atau deskripsi dan biasanya dianggap sebagai karangan sastra.
Yang ketujuh yaitu puisi. Puisi adalah karangan yang ditulis dalam bentuk puisi atau sajak dan biasanya memiliki bentuk dan irama tertentu. Yang kedelapan adalah esai, yaitu karangan yang berisi pendapat penulis tentang suatu topik tertentu dengan menyajikan bukti dan argumen yang mendukung. Esai bisa dalam bentuk narasi, deskripsi, eksposisi, atau argumentasi. Yang kesembilan adalah artikel. Artikel adalah karangan yang berisi informasi atau penjelasan tentang suatu topik tertentu, yang biasanya untuk diterbitkan di media massa atau di internet. Yang keempat yaitu fungsi karangan. Yang pertama yaitu untuk menyampaikan informasi, yaitu karangan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan suatu topik atau kejadian, baik dalam bentuk narasi, deskripsi, eksposisi, atau esai. Selanjutnya yaitu fungsinya sebagai menceritakan pengalaman. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan bahasa. Artinya yaitu karangan dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan keterampilan seseorang, baik dari segi kosakata, struktur, tata bahasa, maupun gaya penulisan. Yang keempat adalah memotivasi atau menginspirasi pembaca. Sekianlah presentasi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.